Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,32% ke angka 7.127. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham di sektor nikel yang hari ini naik lumayan tinggi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Antam. Antam hari ini naik 4% lebih ke harga 2.760. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat Antam berhasil naik di atas resisten 2.700. Jadi memang kemarin baru saya update Antam, tapi hari ini saya kembali update karena Antam berhasil naik di atas resisten 2.700. Jadi walaupun belum terkonfirmasi break, tapi minimal dia sudah berhasil naik di atas harga 2.700 dan malah sempat mencapai resisten berikutnya di 2.800. Dan untuk garis MACD ini jika kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke atas. Jadi memang secara tren Antam masih bagus trennya karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150 dan masih berada di atas zona support di 2.400 sampai 2.500. Dan hari ini bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing juga masih terus akumulasi saham Antam dengan jumlah yang sangat besar. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya Antam masih bisa dipantau, masih ada potensi untuk naik mengetes harga 2.800. Apabila berhasil break, maka target berikutnya itu langsung di harga 3.000. Jadi karena ada akumulasi besar hari ini, saya lihat Antam masih ada potensi untuk mencoba naik kembali mengetes harga 2.800. Jadi hari ini mencoba ke harga 2.800, masih gagal mencapai harga itu, tapi besok saya lihat masih ada potensi untuk mencoba kembali. Apabila berhasil break, maka target berikutnya di 3.000. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini, bisa di hold terus karena garis uptrend belum patah, atau bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat Antam masih gagal break dari harga 2.800. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Inco. Inco hari ini juga naik 5% lebih ke harga 7.175. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren pun Inco saat ini trennya masih sangat uptrend. Dan saat ini mencoba untuk break resisten 7.000. Jadi walaupun hari ini naik 5% lebih, ingat ini belum terkonfirmasi break. Dan bisa kita lihat beberapa kali berusaha untuk break harga 7.000, Inco masih gagal break. Dan bisa kita lihat tahun 2021 pun Inco di Januari sempat menyentuh harga 7.000, berusaha untuk break, gagal break dan mulai bergerak turun. Jadi menarik untuk dilihat karena harga 7.000 merupakan resisten kuat. Apabila satu minggu ke depan Inco terkonfirmasi break dari harga 7.000 ini, maka harga 7.000 akan berubah menjadi support kuatnya. Dan apabila terkonfirmasi break, maka target berikutnya Inco itu di 7.400 sampai 7.500. Jadi di sekitar range harga ini. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham Inco di harga bawah, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini terlihat ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Asing juga sama, bisa kita lihat masih terus akumulasi saham Inco. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Inco masih ada potensi untuk lanjut naik menuju target di 7.400 dalam satu minggu ke depan. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebenarnya resikonya sudah lumayan tinggi. Karena harga Inco sudah naik sangat tinggi. Tapi apabila teman-teman masih ingin coba entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 6.800 sampai harga 7.000 untuk entry-nya. Jadi jangan paksa untuk mengejar apabila Inco masih terus naik. Jangan paksa mengejar di harga yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Harum. Harum hari ini malah turun 0,6% ke harga 12.400. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini Harum sudah kembali naik di atas garis EMA 50. Jadi sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi pada tanggal 4 April berhasil bangkit kembali dan saat ini juga sudah berhasil naik di atas harga 12.000. Jadi saat ini 12.000 sudah berubah menjadi supportnya. Jadi support di harga 12.000 yang terdekat dan support EMA 50 saat ini di sekitar harga 11.150. Dan di atasnya memang ada resisten 13.000. Tapi bisa kita lihat Harum sampai saat ini masih kesulitan untuk naik di atas harga 12.600. Pada bulan Februari pun sama, sempat menyentuh target harga ini, gagal break, setelah itu berhasil break baru bergerak naik kembali. Jadi 2 hari terakhir ini mencoba untuk naik di atas harga 12.600, ternyata masih gagal break. Jadi saat ini memang secara tren
Harum juga masih sangat layak untuk di hold karena masih bergerak uptrend untuk tren jangka pendek, tapi untuk tren jangka menengah masih bergerak sideways. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Untuk data broker summary bisa kita lihat pada penurunan hari ini terlihat ada distribusi. Sedangkan asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing terus masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi menarik untuk dipantau juga saham Harum ini walaupun hari ini bergerak turun. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry, bisa tunggu di sekitar harga 12.000. Apabila Harum menyentuh target harga ini masih bisa bertahan, teman-teman bisa coba entry dan bisa take profit di sekitar harga 12.600 sampai 13.000 apabila memang masih gagal break. Terakhir saya akan coba analisa saham DKFT. Saham DKFT hari ini naik 5% lebih ke harga 147. Dan secara tren bisa kita lihat saat ini DKFT masih bergerak sideways dengan resisten terdekat di harga 150 dan untuk support MA50 dan 150 saat ini tepat di harga 133. Jadi secara tren jangka menengah sebenarnya trennya masih bergerak naik. Tapi untuk teman-teman yang ingin membeli saham DKFT menurut saya pribadi harus hati-hati karena saham ini merupakan saham yang sangat gampang digoreng oleh bandar. Jadi dibandingkan Antam dan Inco yang pergerakannya menurut saya lebih gampang dianalisa, DKFT merupakan saham third liner. Jadi volume transaksi bisa kita lihat masih kecil, harganya juga masih 150-an sampai 200 sehingga sangat gampang digerakkan atau menurut saya pribadi sangat gampang digoreng. Jadi apabila teman-teman beli saham ini harus sangat disiplin. Untuk data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari ini masih ada distribusi. Sedangkan asing masih masuk akumulasi saham di KFT. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat di KFT masih ada potensi untuk mengetes harga resisten 150. Apabila berhasil break maka target berikutnya itu di 160. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, karena saat ini sudah dekat dengan resisten, sebaiknya buy on breakout. Jadi tunggu DKFT berhasil naik di atas harga 150 baru teman-teman entry dengan target 160. Dan apabila ternyata gagal break dari resisten 150, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis MA50 sampai harga 135 untuk entry-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Sebelum saya memulai analisanya, untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya.